Perkenalkan, nama saya Ananda Reski Badalu dengan NIM 205500026. Di sini saya akan menyampaikan penggunaan aplikasi Tora dalam program Linear. Nah, untuk itu kita akan ambil salah satu soal, yaitu meminimumkan Z sama dengan 5x1 ditambah 2x2 dengan fungsi kendala 6x1 ditambah x2 lebih besar dari atau sama dengan 6. 4x1 ditambah 3x2 lebih besar dari atau sama dengan 2. X1 ditambah 2, X2 lebih besar dari atau sama dengan 4. Dengan X1, X2 lebih besar dari atau sama dengan 0. Oke, kita buka saja langsung aplikasi Toranya. Pilih klik here. Karena tujuan kita adalah menyelesaikan program linear, maka kita pilih linear programming. Kita biarkan saja seperti ini. Kita pilih go to input screen. Karena tujuan saya dalam menyelesaikan metode simplex, maka kita ketik metode simplex. Karena dalam soal adalah meminimumkan, maka kita ketik minimum. NBR of variable adalah basic variable. Basic variable dalam soal berjumlah 2, dan constraint-nya berjumlah 3. Tahu dari mana? Nah, basic variable-nya ada 2, yaitu X1 dan X2, sedangkan constraint-nya, yaitu fungsi kendalanya itu ada 3, yaitu 6x1 ditambah x2 lebih besar dari atau sama dengan 6, 4x1 ditambah 3, x2 lebih besar dari atau sama dengan 2, x1 ditambah 2, x2 lebih besar dari atau sama dengan 4. Oke, kita enter saja. Nah, variables name-nya kita ganti x1, x2, kemudian nilai z-nya tadi 5x1 dan 2x2. Constraint yang pertama 6x1 dan x2. Constraint yang kedua 4x1 dan 3x2. Constraint yang ketiga x1 ditambah berapa tadi? 2x2. 2. Karena dalam constraint adalah lebih besar dari, kita ubah menjadi lebih besar dari, lebih besar dari, lebih besar dari. Constraint yang pertama bernilai 6, constraint yang kedua bernilai 4, sedangkan constraint yang ketiga bernilai 2. Apakah benar? Oh, ternyata kebalik. Constraint yang kedua bernilai 2, constraint yang ketiga bernilai 4. Oke, kita cek kembali apakah sudah sesuai. Lima x1 ditambah 2x2, 6x1 ditambah x2 lebih besar dari atau sama dengan 6, 4x1 ditambah 3x2 lebih besar dari atau sama dengan 2, x1 ditambah 2x2 lebih besar dari atau sama dengan 4. Nah, dikarenakan sudah sesuai, kita solve menu, kita pilih save, kita simpan dalam, kita ketik metode simplex, minimum. Nah, kita pilih solve problem, algebraic, iteration, all select starting solution. Oh, ternyata pertidaksamaan ini kita hanya dapat menyelesaikannya dengan metode M atau metode dua fase. Jika kita akan menyelesaikannya dengan metode M, kita pilih klik OK. Jikalau ingin menyelesaikannya dengan metode M, kita pilih klik cancel. Karena saya ingin menyelesaikannya dengan metode M, kita pilih cancel. Go to output format screen. Go to output screen. Di sini kita dapatkan nilai iterasi satunya. Jika ingin melihat semua proses iterasinya, kita pilih all iteration. Oh, ternyata di sini tabel solusinya adalah tak terbatas, yang berarti bahwa iterasi yang akan kita lakukan akan semakin banyak. Kita pilih klik OK. Di sini ada dari iterasi 1 sampai iterasi 5. Nah, di sini ada kolom hijau dan kolom merah. Kolom hijau dipilih
karena dia termasuk kolom kunci. Kenapa dimaksud kolom kunci? Karena dia memiliki nilai lebih kecil daripada kolom-kolom yang lain. Maka kita ambil kolom X1-nya. Sedangkan baris kunci R7 ini dipilih karena dia memiliki rasio yang terkecil. Iterasi ini dapat diselesaikan dengan metode Gauss-Jordan jika secara manual. Kemudian begitu juga dengan iterasi kedua, kolom kuncinya S4 dan baris kuncinya R6. Balik lagi kenapa S4 bisa termasuk kolom kunci, karena dia memiliki nilai lebih kecil daripada kolom yang lain. R6 termasuk baris kunci karena dia memiliki rasio yang terkecil. Begitu juga dengan rasio ketiga, keempat, sampailah kepada iterasi yang kelima. Di sini kolom kuncinya yaitu S5, sedangkan baris kuncinya nggak ada karena tadi disebutkan bahwa tabel solusinya adalah tak terbatas, yang berarti solusinya itu belum ditemukan gitu, jadi tak terbatas. Di sini didapatkan nilai Z-nya itu 100, nilai X1-nya 0, S4-nya min 1, S3-nya 0. Karena ini belum solusi optimal ya, karena nilai tabel solusi tersebut adalah tak terbatas, yang berarti kita belum dapat mengetahui nilainya secara terperinci gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.